Oke, selanjutnya ya. Setelah saya lihat lagi ya di soalnya. Nah, ini ada yang kurang tepat ya gambar saya ya. Bahwa di sini ternyata tidak ada dinding. Ya, ya kalau ada dinding ya justru aneh ya, karena tidak ada jalan akses menuju ke kamar-kamar ini gitu ya. Sehingga bagaimana cara ngedit kalau sudah terlanjur seperti ini? Ya, saya rasa sama saja ya dengan menggunakan fasilitas Substract gitu. Nah, sekali lagi kalau ngedit ya lebih baik ke 2D wireframe seperti ini ya. Kemudian tadi itu ada dinding yang perlu dihapus di sini ya, di antara dua pintu ini ya. Ah, ini loh ya. Antara dua pintu ini ada dinding yang perlu dihapus ya. Sehingga ya begini. Oke. Bisa 3D seperti ini dulu juga nggak masalah. Kita akan pakai rectangle ya. Kita akan pakai rectangle. Rubah ke pakai dinding ya bisa sama aja. Pakai rectangle, REC ya karena saya menggambar di bidang XY yang mana anu ya, depan belakang kiri kanan ya. Jadi saya bisa nggak usah merubah sumbu set lagi ya. Nah, kalau merubah sumbu set itu melibatkan gambar yang anu ya, yang perlu digambar atas bawah gitu ya. Oke, rectangle. Saya mau buat rectangle di sini berarti ya. Sini sampai sana. Oke, sudah. Rectangle ini kemudian kita extrude ke atas. Extrude. Tingginya bangunan kita tadi 3 meter ya, jadi ya 3000. Oke. Kemudian kita ke 3D Tools, terus kita main Subtract ya. Subtract, bangunan yang ingin dipertahankan mana yang ini. Kemudian Enter. Kemudian yang ingin dihapus, yang ini. Ya, dan Enter. Ah, dia hilang ya. Coba dicek di konseptual. Ah, seharusnya kan seperti ini. Ya, seharusnya kan seperti ini. Tidak ada dinding di sana. Ya. Karena kalau ada dinding gimana mengakses ke ruang-ruang tersebut gitu ya. Jadi ya itulah caranya ketika misalnya Anda perlu mengedit dinding-dinding yang ternyata tidak ada ya, pakai Substract. Jadi Substract itu fitur yang cukup berguna ya dan dipakai. Oke, sekarang kita ke dinding sudah, maaf, ke apa? Ke jendela ya, jendela. Eh Jendela. Saya membuat eh layer lagi berarti ya. Layer jendela. Layer jendela saya kasih warna agak kecoklatan mungkin ya. Klik 2 kali untuk mengaktifkannya. Nah, pertama seperti pintu ya, jendela itu ada kusennya. Jadi kita buat kusen dulu. Kusennya ya sama aja ya seperti pintu. Berarti pakai polylen ya, PL. Lebarnya 20 cm atau 200. Oh, sebentar, maaf, dari anu aja. Dari atas ke bawah aja. Ini 200. Ke sana 10 aja ya. Samalah seperti kusennya si pintu ya. 10 atau 100. Ambil pas tengah. Oh, ke sini dulu. Sininya dulu 10 ya. Atau 15 ya. 15. Seperti ini. Ambil pas tengah. Kemudian kusennya saya mau dia katakanlah jendela itu katakanlah enggak sampai setengah meter ya jendela itu ya. Katakanlah 30 lah, 30 cm lah ya. Saya copy.
Lempar ke sana 30 aja lah ya. 30 ya cukup lah 30 cm. 30 cm atau berarti 300 ya. Oh terlalu kecil, maaf. Lempar ke sana setengah aja lah, setengah meter. Ya, setengah meter, 500. Ini seperti ini. Ya, mirror. Mirrornya sini. Kemudian ini juga di mirror. Pada jendela kan seperti ini ya. Kemudian si daun jendelanya rectangle. Ya, sama seperti tadi kita perlu mengekstrud bangun ini. Oke. Kita perlu mengekstrud bangun ini, mungkin akan lebih enak kalau saudara ya, maaf. Mungkin akan lebih enak kalau kebalikannya. Atau segini lah, enggak apa-apa. Biarin seperti ini aja. Oke. 3D ya. 3D. Oke. Kita rubah sumbu globalnya ya, pakai Z tadi, Z yang dirubah jadi tidur tadi ya. Caranya UCS. Kemudian ini ya, Z aksis. Saya mau taruh di sini. Nah, sekarang saatnya saya gambar si itunya, si bingkainya dulu ya. Gambar bingkainya dulu pakai polyline. Pakai polyline. Bentar. Dimensinya jangan sampai lupa ya. DI. Ini berapa sih jarak segini? 500 ya. 50 cm. Oke. PL ya, pakai polyline. Ke atas. Jadi jendela yang ingin saya gambar kira-kira ukurannya 1 meter ya. Nah, jendela ini digambar setengahnya dulu. Berarti setengahnya 1 meter itu adalah 50 cm ya. 50 cm atau di sini berarti 500. Kemudian kesananya tadi berapa tadi? Kesananya tadi juga sama sepertinya, 500 juga ya. 500 juga. Sehingga ke bawah ini pas. Ya, pas gini ya. Kita coba extrude tapi dengan patch. Patchnya ini. Jadi kemudian tadi ada patchnya tadi yang mana ini? Saya lihat dari sini mungkin. Oh, udah masih kacau ya, masih kacau si nganunya. Harus di Word dulu sini ya, baru bisa seperti biasa. Top. Nah, itu tadi adalah anunya apa? Si kusennya ya, kusennya. Coba digeser sedikit. Saya mau mendapatkan lagi si bingkainya tadi. Oh, bingkainya nggak kelihatan ya, bingkainya sudah nggak kelihatan. Oke lah, kita gambar lagi kalau gitu. Ya, kita gambar lagi. UCS. Kemudian aksis. Ya. Taruh sini ya.
seperti itu. Tadi si bingkainya tadi pakai polylen. Ke atas tadi 500, samping juga 500 ya. Ke bawah mentok 500. Nah, kita perlu offset ini ya. Kita offset. Offset berapa? Saya offset 10 cm ya. 10 cm aja. Atau 100. Ah, ya. Ke dalam ya. Jangan keluar tapi ke dalam. Jadi jendela itu bingkainya 2 sebenarnya. Yang satunya buat kaca. Ya. Nanti Anda akan lihat maksud saya seperti apa. Ini sama ini kita offset ya. Maaf, kita extrude. Extrude ya, perhatikan dulu aja. Saya akan extrude sepanjang ini. Sepanjang daun jendelanya. Nah, ini dia. Ya, kira-kira begini. Kalau sulit membayangkan bisa di konseptual. Ah, ini ya. Ntar, ini ada yang salah sepertinya. Oh ya, ya. Harusnya tidak seperti ini ya. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke 2D ya. Nah, balik sini ya. Pertamanya ini dulu si ininya saja dulu ya. Oke lah, ini enggak usah ini bisa kita hapus. Ini dulu pertamanya. Kita ya. Kita extrude ke atas. Oh, kita benerkan dulu sumbunya ya. Sumbunya kita benerkan. Oke. Ini kita extrude ke atas. Extrude sepanjang 500 ya. 500. Ah, gini maksud saya ini ya. Kemudian yang ini kita extrude ke dalam ya. Apakah bisa saya dapatkan ya? Bentar. Oh, bisa ya. Sepanjang daun lah gini loh ya. Maksudnya itu saya mau lobangi sebenarnya. Di konseptual, gini ya. Oke. Kalau melubangi sekali lagi pakai subtract ya. Yang ingin dipertahankan mana? Ini, enter. Yang ingin dibuang mana? Ini, enter. Maka dia sudah terlubangi. Bentar. Sebentar. Sekali lagi ya. Dia enggak ada yang salah sepertinya. Dia enggak berlubang sudah. Arahnya salah berarti. Bentar ya. Arahnya salah. Tapi harusnya bisa ya. Ini karena ada dua bangun di sini sudah. Ini sama itu. Iya, dia nggak nganu ya, nggak terlubangi.
Sumbunya salah nih ya. Ntar, kita coba benarkan. Oh, makanya salah. Sebentar. Ini harusnya nganu ya. Ini harusnya tertutup ya. Harusnya bangunan apa? Polilennya harusnya tertutup. Oh, makanya itu yang salah di situnya ya. Ya, maaf. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini bukan polilen tertutup ya. Jadi masih ada bawahnya ini loh. Bawahnya ini kan buka. Makanya di ekstrud tadi nggak dapat ya. Oke. Jadi dia harus benar-benar tertutup ya. Harus benar-benar tertutup. Seperti ini nggak bisa. Ya seperti ini tidak bisa. Oke lah. Oke, berarti saya ulangi lagi ya. Polilen. Nah ini ya. Contoh salahnya seperti ini. Jadi kan harusnya seperti ini. 500 ya. Nah, kurang satu garis saja nggak mau dia. Tingginya 500 ya. Habis itu ke sana juga 500. Sini juga 500 ya. Nah, kita tutup ke sana ya. Nah, 500. Maunya seperti ini. Ya, nah ini baru mau di extrude. Oke. Nah, kita offset seperti tadi ya. Jadi kalau jendela itu ada bolongnya tengahnya gitu loh ya. Kita offset. Nanti Anda akan lihat jadinya seperti apa. Kita offset sama tadi 10 ya atau 100. Nah, seperti ini ya. Ini eh kita anu ya. Yang bawah itu kita geser sini. Lah, ya. Bentuk ini yang sebenarnya mau saya dapatkan dari tadi. Jadi dia tertutup. Ya, dia tertutup. Ya udah, berarti tinggal di extrude. Extrude belakang ya, sana. Habis itu yang ini juga di extrude. Nah, kadang-kadang nggak kelihatan ya, karena dia masih konseptual. Berubah 2D, kalau 2D pasti kelihatan. Extrude. Tarik ke belakang. Paskan ke sana ya, paskan ke sini. Lah, oke. Baru bisa disubstrak ini ya. Jadi extrude-nya itu harus ke arah yang sama gitu. Dia maunya. Subtract ini enter. Habis itu yang kecil ya. Ini coba dilihat di dia sudah bolong. Ya, dia sudah bolong. Kemudian ini bisa dikembalikan lah ya.
Move. Ya. Kemudian ada kacanya. Kemudian ada kacanya. Kacanya itu pakai fungsi ya. Saya kembali ke 2D aja. Pakai fungsi namanya 3D face ya. 3D face. 3D face, 3D face ya. Face. Itu dia butuh oh dia butuh garis juga itu. 3D face itu juga butuh garis itu ya. Coba sih. Apakah dia bisa tanpa garis? Setahu saya nggak bisa ya. Dia nggak bisa. Nah, kita lihat. Oh dapat ya. Ya bisa. Ternyata bisa ya. Sekali lagi saya ulangi ya. 3D face itu ya bedanya sama extrude ya. Kalau 3D face itu tebelnya itu tebel bangunan apa tebel bidangnya ya itu sangat sangat kecil ya. Kalau extrude itu kan tebelnya bisa kita atur ya dan kelihatannya kalau sudah jadi gemuk gitu ya. Nah, ada satu contoh bangun lain tuh namanya 3D face. Kalau 3D face itu dia tipis ya, tapi ada di sana. Ada bangun 3D di sana, tapi tebelnya tipis sekali ya. Caranya seperti itu tadi. Nah, kaca itu kan gitu ya. Kaca itu dibandingkan dengan kusen sama balok lainnya itu ya, sama kusen, sama daun pintu, sama daun jendela, apapun itu kaca itu cenderung selalu lebih tipis. Ya, sehingga sebenarnya untuk benda-benda yang setipis itu ya, itu pakai 3D face aja kalau di AutoCAD. Ya, karena kadang-kadang kalau ketipisannya itu terlalu tipis ya, katakanlah 1-2 mili itu, wah itu gimana? Tambah tambah rumit ya, memodelkannya di AutoCAD itu tambah rumit. Jadi pakai yang sama tipisnya di AutoCAD itu namanya 3D face ya. Nah, kalau dicontoh di bangunan tuh pokoknya paling sering dipakai itu ya itu, kaca ya, kaca. Dan juga biasanya penutup atap itu juga pakai 3D face kita, ya. Jadi yang sifatnya seperti lembaran-lembaran itu bisa. Oke, saya mau kembali ke 2D nganu, ternyata bisa ya nggak pakai garis bisa. Jadi 3 dan 3D face. Satu ya, tapi butuh kalau nggak salah butuh 3 ya, butuh 3 3 ada 3 garis ya. Satu, paskan tengah ya, paskan tengahnya itu 2, 3 atau 4 ya. 4. Habis itu enter ya. Itu kalau dilihat di konseptual lah dia keluar seperti ini. Nah, ini kaca ya, ini kaca. Supaya sedikit bisa realistis ya, saya klik habis itu saya klik kanan. Bentar, maaf. Kaca ini bentar, ini sumbunya ikut ya. Ya, klik di kacanya itu. Habis itu klik kanan properties ya. Saya ganti biru aja lah ya. Ini saya ganti biru. Nah, nggak terlalu kelihatan birunya. Properties. Ini tuh biru ya. Katakanlah nih rada kuning. Si si daun jendelanya ini rada kuning katakanlah. Saya ganti ya, klik kanan properties. Ini saya ganti agak kuning. Ya, tapi birunya nggak terlalu kelihatan. Nah, ya gini ya. Ini adalah jendela. Oke, ini adalah jendela. Kemudian kalau sudah dapat kita mirror ya. Semuanya dipilih ya. 3 itu. Kusen, daun jendela sama kacanya. Ini di mirror. Mirror. Kita coba mirror 3D aja kali ini ya. Mirror 3D. Kemudian ditanyai mau di mirror dengan kacanya itu bidang apa ya. Kalau ini mau saya oper ke kiri ya, maka
bidang pantulnya ya, kacanya untuk memirror itu adalah sumbu YZ. Ya, sumbu YZ. Berarti milih yang ini. Ya. Kemudian titik mirrornya mana? Ini. Delete sources object no. Nah, maka dia akan termirror. Jadi susahnya kalau 3D itu gitu. Mirror 3D itu ditanyai kacanya itu yang mana gitu ya. Anda mau mirror dengan kacanya yang mana. Ya. Habis itu diselect lagi ya. Select lagi. Iya, habis itu kaca, daun sama kusennya. Habis itu di mirror 3D lagi. Mirror 3D ya. Ditanyai kacanya, cerminnya untuk memirror tuh yang mana? Oh, kali ini mau saya lempar ke bawah, berarti cerminnya XZ ya, XZ. Titik pantul apa? Titik pantulnya yang mana? Yang sini. Delete source object no. Nah, ya. Kemudian kita satukan ya. Ini kita pakai union ya. Kita pakai union. Union, klik ini sama ini. Enter. Ada sudah jadi satu. Ya. Kemudian ini kita union juga. Ya. Oh, kebalik, maaf. Union itu diklik dulu perintahnya ya. Dulu habis itu ya maaf. Lagi. Klik dulu unionnya. Habis itu ini sama ini. Enter. Ya. Ini sama ini. Enter. Ya, lakukan semua. Ini sudah jadi satu dia. Oh, ininya belum ya. Lagi. Ini sama. Sudah jadi satu. Ntar kita coba benarkan nanti ya. Ya, kalau benar jadi satu seperti itu ya. Kita coba putar sedikit mungkin. Tadi mungkin ada yang miss ya kenanya ya. Skip. Apakah surface itu nggak bisa di union? Kelihatannya nggak bisa ya surface-nya. Surface-nya nggak bisa di union ternyata. Oke lah, nggak masalah. Kalau surface-nya ternyata tidak bisa ya, karena surface ternyata bukan bukan extrude ya, bukan golongannya extrude, jadi ternyata di union ini dia nggak mau. Ya oke lah, tak masalah. Kita rotate ya. Jadi pilih kusen apa? Pilih si daunnya ya, daun jendela sama si kacanya itu. Kemudian rotate 3D ya, rotate 3D. Kemudian diputar berdasarkan aksis apa? Aksis X ya, muternya aksis X. Sehingga dipilih ini. Kemudian titik putarnya mana ini? Ya. Angle-nya katakanlah min 45. Dia keputar kemana kalau 45? Oh, dia putar ke sana. Ya, dia terputar ke sana. Ya, jadi jendelanya kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Kira-kira jendelanya bentuknya seperti ini. Ya, tapi ternyata memang surface itu nggak bisa disatukan ya. Jadi, oke lah, biarkan dia pecah seperti ini dulu. Sudah kita benarkan lagi si sumbunya ya. Sumbu word-nya kembali sana. Kemudian kembali ke sini. Si denahnya ya. Di sana ada jendela, di sini juga ada jendela. Ya,
Sini ada jendela sama jendela. Ya kita pasang di sana ya. Kita pasang di sana berarti seperti biasa cara masangnya itu kita lubangi dulu ya, kita lubangi dulu. Dan ini total semua ini dimensinya adalah berapa ini? DI tingginya dia adalah 1100 ya. Tingginya 1100. Panjangnya adalah 1200 ya. Berarti membuat kotak 1100 sama 1200. Oke. Ya kita buat di sini ya. Mari ke 2D. Terus rubah UCS. Pakai Z-axis ya. Taruh sini. Kemudian rectangle ya. Kita bisa pakai rectangle. Dari sini ya. Dimension. Pertama X-nya dulu tadi adalah 1200. Kemudian Y-nya 1100. Ya. Ini paskan tengah ya. Paskan tengah. Distance-nya berapa sih ini? Sebentar. Distance ini sampai sini adalah yang luar aja. Distance ini sampai sini dia adalah 2500 ya, 2500. 2500 caranya ya. Supaya dia pas tengah ya. 2500 ini dibagi 2. (2.500) bagi 2 dia 1120 ya. Kemudian ini tadi, yang ini tadi ini adalah 1200 ya. 1200 dibagi 2 600 ya. Dibagi 2 600 berarti ya ini dikurangi 600 650 ya. Ini digeser move sepanjang 650 itu pas tengah. Nah ini pas tengah ini. Oke. Kemudian kita angkat ke atas, move lagi. Katakanlah tingginya jendela kita 1 meter. 1 meter lah ya, 1,5 meter mungkin. Angkat ke atas 1500. Ya, anggaplah di sana. Oke. Terus saja ini harus di extrude. Extrude. Sejauh ini. Ya, itu tadi kan di permukaan sini ya. Dia sejauh sejauh ini loh. Ya. Atau kalau kalian kalau kalian ingat tebal dinding kita itu 20 cm ya, 20 cm. Jadi extrude ke sana 20 ya, 20 cm atau berarti 200 mili. Nah, kayaknya gitu. Oke. Sekalian aja di sini kan juga ada lagi. Di sini juga ada jendela lagi. Kita copy aja nih. Jauh. Pasang di sini. Ya, pasang di sini. Sama caranya seperti tadi ya. Caranya seperti tadi. Ini berapa? Di stand dulu sampai pas tengah ya. Stand. Ini sampai sini berapa sih? Oh, 1600. Ya. Jendelanya 1200. Ya. Karena seperti tadi. 1600 bagi 2. Ini adalah 800. 800 dikurangi setengahnya.
lebar bolongan ya. Setengahnya tadi ini kan 1.200, berarti setengahnya 600. 200 ya. Berarti gesernya itu 200. Move. Kali ini gesernya ke kiri ya. Sana maksud saya. Terus. Nah, ini pas tengah. Nah, ini pas tengah. Angkat ke atas tadi 1,5 meter ya. Move. Meter setengah 1.500. Ya. Kita subtract. Subtract. Pilih dulu yang tidak ingin dibuang. Enter. Pilih yang ingin dibuang. Ini ya. Harus kena ya. Sama ini. Enter. Dia sudah bolong. Ya. Bisa dicek di 2D wireframe konseptual. Ya. Putar sedikit. Nah ya, dia bolong. Disitulah kita kasih jendela. Oke, sanalah kita kasih jendela. Jendela ini masih ada sedikit garis-garis bantunya seperti ini ya. Ini bisa di delete aja supaya lebih cakep. Kayak gitu ya, enggak masalah ya. Jangan lupa sumbunya kacau ya. Benarkan dulu, normalkan dia dengan Word. Ya. Nah, itu udah normal. Lihat ke top ya. Ini jendelanya berarti kebalik, rotate biasa ya. Kalau dilihat dari top bisa di rotate biasa. Tapi kalau 3D tadi ya harus rotate 3D ya. Rotate biasa bisa. Atau maaf, mirror ya, mirror aja ya. Mirror biasa bisa. Nah, ini mirror biasa bisa. Set seperti ini. Erase source object ya sajalah ya. Karena memang kebalik itu tadi. Ya wis, ini kita pasang ke sana ya. Kita pasang ke sana. Kembali ke 2 dimensi. Blok semua. Kita copy. Ambil ini. Ya, titik ini ambil. Pasang di sini. Plug. Ya. Sama di sini. Pas kah? Pas. Ya. Kembali ke konseptual. Ya. Jadi sekarang si kaca jendelanya sudah terpasang. Ini model jendela lama ya, yang bukanya itu ke depan ke belakang gitu ya. Bukanya yang baru-baru kan nggak seperti ini. Tapi ya oke lah buat latihan. Karena ternyata jendela cukup rumit ya. Jendela meskipun kelihatannya mirip seperti pintu, tapi kita banyak melakukan mirror sebenarnya. Kalau Anda memikirkan cara yang lebih simpel, monggo silakan. Tapi konsepnya seperti itu ya. Si jendela itu ada lubang di tengahnya buat si kaca. Itu aja sih sebenarnya bedanya ya. Dan kusennya itu mengelilingi ya. Kusennya itu mengelilingi, beda seperti kusennya si pintu. Kalau si pintu kan kusennya ya cuma ininya kan nggak ada, di bawah ini nggak ada kusen. Nah kalau si jendela dia keliling ya. Bedanya di sana aja. Ya dah, maaf tadi ada beberapa saran teknis ya, tapi silakan dicoba dengan metode yang sama ataupun monggo kalau ingin mencoba yang Anda bisa memikirkan yang lebih ringkas gitu ya.